Di dunia ini banyak orang yang suka dengan kucing. Ada juga orang yang mungkin kurang menyukainya. Tapi dalam sejarah, ada juga masa di mana manusia menyikapi kucing dengan cara yang ekstrim. Orang-orang Mesir pernah menyembah kucing selama ribuan tahun. Kucing dianggap sebagai salah satu penjelmaan salah satu dewa di muka bumi, yaitu Dewi Bastet. Saking cintanya orang-orang Mesir kepada kucing saat itu, dalam pertempuran Pelusium tahun 525 sebelum Masehi, bangsa Persia menginvasi wilayah Mesir. Mereka menggambar Dewi Bastet di perisai mereka, dan membawa kucing di sampingnya. Orang-orang Mesir yang melihat keberadaan kucing dan gambar Dewi Bastet ternyata tidak berani untuk menyerang tentara Persia, tapi justru melarikan diri. Ketika bangsa Romawi menaklukkan Mesir, mereka juga tertarik pada kucing dan membawanya ke Eropa. Kucing dianggap bermanfaat untuk menjaga panen dari serangan hama tikus atau hewan pengerat. Meskipun kucing tidak bisa diatur seperti anjing, kemampuan mereka untuk membunuh hama pengerat, membuat kucing semakin populer dan diminati untuk dipelihara. Pada abad ke-13 Masehi, ada sebuah peristiwa menarik yang berhubungan dengan kucing. Gereja Katolik pernah menyatakan perang melawan kucing. Kita pasti bertanya-tanya apa alasan di balik ini semua. Bagaimana bisa Gereja Katolik secara resmi membuat permusuhan terhadap sebuah binatang? Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Pada bulan Juni tahun 1233, gereja sedang dipimpin oleh Paus Gregorius ke-9. Di masa ia menjabat sebagai paus, ada banyak aliran yang menentang Gereja Katolik bermunculan di seluruh Eropa. Gereja Katolik lalu membuat badan khusus untuk membasmi ajaran-ajaran yang dipandang sesat. Paus Gregorius mengirim orang-orang khusus ke wilayah-wilayah di Eropa. Ia memiliki salah satu orang kepercayaan bernama Konrad, yang dikirim ke wilayah Jerman. Konrad lalu menangkap orang-orang yang selama ini ikut ajaran sesat atau melakukan penyembahan kepada setan. Konrad juga menginterogasi mereka sambil disiksa. Salah satu orang yang disiksa oleh Konrad lalu menceritakan sebuah pengakuan. Orang ini bercerita kalau suatu hari, ia didekati oleh seekor katak raksasa yang seukuran anjing. Katak raksasa ini lalu berubah jadi seorang laki-laki botak yang meminta agar dicium. Setelah si laki-laki botak ini dicium, orang tadi langsung mengaku lupa kepada Tuhan dan agama Katolik. Setelah itu, pria botak ini mengajaknya ke sebuah tempat, dan di sana ada sebuah patung kucing raksasa berwarna hitam. Patung kucing itu tiba-tiba hidup, dan juga minta untuk dicium. Setelah itu keadaan tiba-tiba berubah menjadi gelap sama sekali. Tapi orang itu tiba-tiba merasa sangat senang sekali. Tidak lama kemudian, ada sebuah lilin yang menyala, dan keadaan menjadi terang kembali. Lalu seorang laki-laki tiba-tiba muncul. Bagian atas tubuhnya bersinar sangat terang seperti matahari, sedangkan bagian bawahnya masih terbalut oleh bulu kucing. Manusia setengah kucing ini lalu membacakan sebuah pujian, dan cerita berakhir sampai di sini. Di masa sekarang, kita mungkin akan menganggap cerita ini hanya cerita konyol, atau hayalan orang gila. Tapi saat itu, Konrad menyampaikan cerita yang ia dengar kepada Paus. Cerita ini lantas dijadikan bukti kalau selama ini kucing adalah makhluk yang bersekutu dengan iblis. Jadi semua kucing yang ada di muka bumi harus dihukum. Paus Gregorius lalu menyatakan perang kepada kucing. Hal ini berlaku di seluruh Eropa. Paus Gregorius IX menjadi pimpinan Gereja Katolik, dari tahun 1227 sampai 1241. Di masa itu tentu saja, orang-orang masih memiliki keyakinan yang akan terdengar gila untuk masa sekarang. Sejak awal, banyak orang percaya kalau kucing selalu membawa roh jahat di sekitar mereka. Hal ini mungkin jadi penyebab adanya mitos yang mengaitkan kucing hitam sebagai sebuah kesialan. Dengan adanya keputusan resmi dari Paus, orang-orang Katolik jadi semakin yakin kalau memang kucing adalah hewan yang berhubungan dengan setan. Jadi di tahun 1233 sampai 1244, orang-orang yang beriman secara fanatik kepada Gereja Katolik dan Paus, melakukan pembasmian besar-besaran terhadap kucing. Hal ini banyak terjadi di wilayah Eropa bagian barat. Kucing apalagi yang berwarna hitam, dianggap sebagai penjelmaan iblis, diikuti oleh roh jahat, dan membawa berbagai kesialan kepada manusia. Di Prancis, banyak kucing yang ditangkap lalu dibakar. Di Denmark, ada festival khusus di mana kucing ditangkapi lalu dipukul sampai mati. Upacara ini dilakukan untuk mencegah datangnya musibah. Sementara di Belgia, ada sebuah upacara khusus melempar kucing dari puncak gereja, lalu kucing itu dibakar.
Festival atau upacara semacam ini bahkan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Tapi orang-orang Inggris ternyata tidak mau mengikuti keputusan Paus Gregorius. Hal ini lantas membuat Konrad menjadi marah. Konrad yang merupakan penggagas kebencian gereja Katolik kepada kucing, menuduh kalau Raja Henry II dari Inggris terlibat dalam pemujaan setan. Hal ini bahkan membuat Raja Henry II sempat ditangkap. Konrad sendiri dikabarkan terbunuh secara misterius. Tidak hanya kucing yang jadi korban dari keputusan ini, saat itu juga ada banyak orang-orang yang ditangkap karena dituduh sebagai penyihir. Orang yang selama ini dikenal menyukai kucing atau memeliharanya, akan dituduh memiliki hubungan dengan iblis. Akibat dari perburuan dan pembunuhan kucing secara besar-besaran ini, tentu saja populasi kucing di Eropa menyusut secara drastis. Banyak para ahli percaya, kalau turunnya populasi kucing di Eropa adalah salah satu penyebab kemunculan wabah Black Death di Eropa. Menurunnya jumlah kucing, tentu membuat jumlah tikus semakin meningkat. Hewan pengerat seperti tikus dipercaya sebagai salah satu media yang menyebarkan bakteri atau virus penyebab wabah. Pada abad ke-14, memang terjadi wabah terbesar dalam sejarah. Wabah ini bahkan hampir membunuh setengah dari populasi di Eropa. Tapi teori kalau wabah ini disebabkan karena menurunnya populasi kucing, masih diragukan atau diperdebatkan. Memang tidak ada bukti kuat yang memperlihatkan adanya hubungan wabah dengan penurunan jumlah kucing. Keputusan Paus Gregorius yang menyatakan perang kepada kucing, memang menyebabkan sangat banyak kucing terbunuh. Tapi kucing adalah hewan yang tidak bisa diburu dengan mudah, jadi ada banyak kucing yang lolos dari manusia. Apalagi kucing juga hewan yang berkembang biak dengan cepat. Wabah hitam nyatanya disebabkan oleh bakteri yang menyebar dari lalat. Lalat adalah hewan yang dapat mendekati manusia dengan mudah tanpa adanya kaitan dengan kucing. Wabah ini juga menyebar ke negara-negara yang tidak melakukan pembasmian kucing. Selain itu, wabah hitam juga bukan wabah pertama yang terjadi di muka bumi. Wabah penyakit pes juga pernah terjadi beberapa abad sebelumnya. Jadi, pembasmian kucing bisa dibilang bukanlah sesuatu yang terlalu berpengaruh dalam penyebaran wabah ini. Meski begitu, keputusan berperang melawan kucing tetap saja terdengar aneh. Sulit dipercaya jika otoritas keagamaan mengeluarkan anjuran resmi untuk membunuh kucing di seluruh muka bumi. Tapi ingat kalau di masa lalu, dunia memang dipenuhi oleh kepercayaan tidak masuk akal. Banyak di antaranya yang bahkan masih dipercaya oleh miliaran manusia sampai sekarang. Bagaimana tanggapan kalian tentang peristiwa ini? Jika kalian suka dengan video-video tentang sejarah, jangan lupa untuk menonton video kami yang lain.